Oke, Shalom teman-teman. Senang banget hari ini kita bisa lanjutin pembelajaran kita tentang antropologi dan hamartiologi. Udah cukup panjang kita mendalami tentang doktrin manusia atau antropologi. Sekali lagi aku kasih penekanan bahwa antropologi menjadi suatu transisi untuk kita memahami doktrin-doktrin yang lain. Setelah kita belajar mengenai doktrin proper, yaitu mengenai Allah, pneumatologi, kristologi, trinitas, maka transisinya adalah antropologi. Dan antropologi selalu bicara mengenai dua hal, bicara ontologi, yaitu keberadaan manusia, dan juga bicara mengenai bagaimana tindakan yang dapat dilakukan manusia setelah memahami terkait dengan ontologinya. Nah, sekarang kita mencoba mendalami mengenai hamartiologi. Nah, kalau bicara mengenai hamartiologi, kita fasih dengan suatu pemahaman bahwa hamartiologi bicara mengenai kesalahsasaran atau yang kita sering sebut dengan hamartia. Makanya doktrinnya disebut hamartiologi. Dan kita akan mengkulik mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, jadi apakah dosa bicara siapa? Nah, kenapa kita selalu ribut tentang siapa yang menyebabkan, bukan bagaimana. Kalau bicara siapa, itu pasti kita akan merujuk kepada pribadi, entah itu Adam atau Hawa. Nah, diskusi selama ini selalu mengarah kepada siapa. Sehingga orang-orang Yunani, orang-orang Yunani bahkan pada abad-abad ketiga sebelum Masehi, mereka punya budaya yang namanya kotak Pandora. Nah, kotak Pandora ini Pandora itu bicara suatu kutukan. Jadi jangan dibuka karena kalau kamu membuka kotak Pandora itu maka akan ada kutukan terjadi. Dan wanita membuka kotak Pandora itu sehingga akhirnya kutuk dan dosa menyebar di dunia. Sehingga akhirnya wanitalah yang menjadi penyebab daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apakah Alkitab berbicara demikian? I think so, tidak. Dan memang tidak jawabannya. Mengapa tidak? Karena Alkitab sekali lagi tidak sedang menjelaskan siapa, tapi bicara mengenai bagaimana. Bukan siapa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Maaf, bukan pribadi siapa yang menerima godaan iblis, tapi bagaimana iblis menggoda sehingga akhirnya manusia jatuh. Nah, karena kalau kita tetap memegang pemahaman siapa, maka kita akan terus memarginalkan wanita. Ya, wanita menjadi kaum terpinggirkan, wanita dianggap sebagai biang keladi terhadap segala masalah yang ada di dunia ini. Nah, saya bukan seorang feminis, saya juga bukan seorang pemegang teolog feminis, walaupun jangan salah paham, bicara feminis itu bukan bicara mengenai wanita saja, ya. Ikut jogging. Eyang. Ya. Bicara bicara feminis sekali lagi tidak hanya bicara mengenai wanita, banyak kok teolog-teolog laki-laki yang memiliki cara pandang feminis. Yang pasti gini, feminis punya semangat untuk kesetaraan. Bahkan bukan hanya wanita yang diperjuangkan, laki-laki pun diperjuangkan loh. Karena ada di beberapa daerah laki-laki di bawah wanita. Ya mungkin kalau orang Batak ini kan cukup mengikuti seperti orang-orang Yahudi bahwa laki-laki lah yang utama. Tetapi di suku-suku tertentu tidaklah demikian. For example, sebagai contoh, suku Padang. Saya tidak sedang ngomong suku Ismail, tapi ini contoh aja. Orang Padang itu wanita yang lebih tinggi pada laki-laki. Ya, tetapi orang yang memiliki cara pandang teologi feminis, dia akan memperjuangkan bagaimana supaya laki-laki juga memiliki kesetaraan dalam berbagai dan segala hal. Ya, jadi itu saya disclaimer dulu gitu ya, karena beberapa bilang saya teolog feminis banget, kewanitaan banget, dukung wanita banget. Enggak juga. Tentu ketika saya menyuarakan justice, keadilan terhadap wanita kan karena realitanya wanita kerap kali dimarginalkan. Tentu kita sebagai seorang
teolog, pemimpin agama juga harus berani menyuarakan suara kenabian. Ya, saya kayak lagi seneng juga nih ngomongin suara kenabian abad 21 gitu ya. Jadi biasanya saya pengajaran tiba-tiba, waduh, si Anggi kok mazhabnya udah beda nih, udah suara kenabian nih, kalau ngomong keras banget gitu kan ya. Ya sekali-sekali aja gitu. Karena jujur aja kalau membahas suara kenabian itu agak berat dan juga tajam dia. Dia tajam sekali, dia punya analisis. Tetapi kalau memang kita mau menyuarakan suara kenabian, silakan. Tentunya dengan data dan fakta yang kuat. Hanya intermezzo saja. Kita kembali ke tema kita. Dosa dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita pelajari pelan-pelan. Dan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan ajukan dalam room chat atau komentar dan kita akan diskusi bersama-sama. Sejarah umat manusia seperti yang disajikan dalam Alkitab pada dasarnya ada sejarah manusia dalam keberadaan atau keadaan berdosa dan pemberontakan melawan Tuhan dan rencana penebusan Tuhan untuk lihat ya, untuk membawa manusia kembali ke dirinya sendiri. Ontologi. Bagaimana supaya manusia kembali ke dirinya sendiri. Oleh karena itu pantas sekarang untuk kita mempertimbangkan mengenai hakikat sifat dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Nah, kita dapat mendefinisikan dosa sebagai berikut. Terlihat ya, saya harap teman-teman terlihat ya bahwa ini adalah problem besar. Bukan hanya problem besar, tapi the biggest problem. Saya suka sekali para teolog menggunakan term the biggest. Masalah terbesar manusia dan masyarakat adalah dosa. Sebab manusia sebagai makhluk hidup juga dikatakan sebagai makhluk berdosa. Ini adalah masalah terbesar dan masalah semua manusia. Meskipun ada beberapa pandangan terkait dengan doktrin ini. Saya mulai. Pertama gini, ada beberapa pandangan yang keliru. Bahwa yang pertama, bahwa manusia pada dasar tidak ada masalah. Jadi manusia itu good, bagus kok, nggak ada masalah. Kenapa kita ributin sih soal mengenai dosa? Kan gara-gara, kita akan sampai di sini. Kan gara-gara kita diajar tentang dosa, maka kita kenal dosa, gitu. Nah, cara berpikir ini tuh terbawa dengan cara berpikir para filsuf di abad yang ke-18 yang mengatakan bahwa manusia ya itu adalah seperti kertas. Bayi itu seperti kertas putih yang polos, tidak berdosa, bersih. Dan bagaimana bayi itu nantinya kelak itu tergantung orang tua yang melukis, memberikan catatan, memberikan warna terhadap kertas itu banyak dipegang loh. Tapi kan kalau kita berkata bahwa manusia dalam artian anak-anak tidak berdosa atau tulus, itu bukan berarti dia tidak berdosa. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa manusia atau khususnya bayi itu adalah orang yang tulus, bicara mereka belum memiliki sifat-sifat negatif kita orang-orang besar yang iri hati, benci, dan lain sebagainya. Manusia pada dasarnya tidak ada masalah. Dia mungkin memiliki beberapa catatan di sini ya, tapi di bawah ini semua kondisinya baik-baik saja kok. Setiap pandangan gelap tentang manusia atau sifat manusia menyimpang dan bertentangan dengan yang normal dan alami adanya. Semakin kami percaya bahwa orang-orang oke, maka akan semakin baik situasi manusia. Jadi, semakin kita berkata bahwa manusia tidak punya masalah, maka manusia tidak akan punya masalah. Semakin kita mengatakan manusia tidak berdosa, maka manusia tidak berdosa. Gitu cara pandangnya. Lanjut, yang kedua. Manusia mengalami evolusi. Jika kondisi tidak semuanya baik, itu karena dia belum dewasa saat mempertimbangkan latar belakang hewan, maka masa lalu evolusinya bukan mengejutkan bahwa butuh waktu lama untuk terjadi manusia seutuhnya. Ini cara pandang evolusi. Saya di awal kelas sudah menghantam ya mengenai teori evolusi. Jadi I think teman-teman sudah clear dengan teori evolusi. Kekristenan tidak menerima
evolusi, teori evolusi is oke, tetapi evolusi kita tidak terima. Karena di balik evolusi ada suatu semangat, jika tidak ada Allah yang menciptakan kami, untuk apa kami bertanggung jawab kepada Allah? Itu loh. Jadi evolusi bukan bicara mengenai manusia dari hewan atau enggak dari hewan, enggak hanya bicara itu, tapi bicara mengenai esensinya bahwa kalau manusia tidak diciptakan oleh pribadi yang lebih hebat daripadanya yaitu Allah, maka manusia tidak perlu atau tidak wajib untuk bertanggung jawab. Tentu itu adalah keliru. Ya, tentu masih ada sesuatu dari binatang itu yang tinggal dalam dirinya. Seperti saya katakan ada usus buntu, amandel, itu kan adalah sisa-sisa evolusi dari hewan yang tinggal dalam diri manusia. Tidak diragukan lagi bahwa manusia perlu menangani masalah ini, tetapi sebagian besar harus didorong untuk maju. Maksudnya gini, kalaupun ada masalah, kalaupun ada sakit penyakit yang kita alami, bukan karena dosa. Terus karena apa? Karena waktu proses evolusi, ada yang tertinggal tuh dari hal-hal yang negatif. Contohnya apa? Usus buntu. Gara-gara usus buntu, maka kita menjadi sakit. Kan keliru kalau saya mau bantah ini. Lah kan kamu usus buntu, kenapa usus buntu? Loh, kamu makannya Indomie mulu, nggak jaga makanan, semua disikat, ya susah kalau kamu punya usus, kan gitu. Tapi pandangan yang keliru mengatakan bahwa kesakitan yang kita alami bukan karena dosa, tetapi kesakitan yang kita alami karena organ-organ negatif yang tertinggal dari proses evolusi dari binatang menjadi manusia. Next, manusia nggak cukup tercerahkan. Masalah utama dari manusia adalah ketidaktahuan. Manusia melakukan dosa belum cukup tahu. Jadi dia mau bilang kayak gini, kenapa manusia memperkosa orang lain? Kenapa manusia membunuh orang lain? Kenapa manusia menghina, membuli? Sekarang lagi fenomenal mengenai body shaming. Ya, body shaming itu bicara mengenai ya tanda kutip ya, bicara mengenai membuli terkait dengan badan. Lu kok gendut banget sih gitu. Ya makanya wanita zaman now katanya lagi pada diet bukan benar-benar supaya sehat, tapi karena korban body shaming. Itu menarik tuh teliti itu. Saya sih dorong ya. Teman-teman teliti yang kayak begitu. Itu menarik tuh. Ya tinjauan psikologi pastoral konseling misalkan terkait dengan wanita yang diet karena kena body shaming. Ih, mantep tuh. Ya kalau cuman peranan kelompok sel, aduh, bosen gitu ya, gitu-gitu doang. Peranan pemimpin terhadap pertumbuhan gereja pasti berperan, nggak usah diteliti. Ingat ya, kata Albert Einstein gini, sesuatu yang sudah kita ketahui tidak perlu diteliti. Tetapi sesuatu yang tidak kita ketahui itu yang diteliti, yang mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Ya, jadi yang kayak gini-gini nih coba diteliti. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Bicara mengenai manusia yang saling menjatuhkan, membuli, body shaming dan lain sebagainya, itu bukan karena naturnya manusia, tetapi karena apa? Kurang tahu. Kebodohan manusia itu menurut pandangan yang keliru. Ya. Tetapi silakan, sekali lagi silakan kalian kaji terkait dengan body shaming, orang yang diet karena mungkin diremehin gitu ya. Laki-laki pun juga, nggak cuma wanita, kan kerap kali kita bilang oh wanita diet mempercantik dirinya supaya membuktikan bahwa orang yang remehin dia itu salah. Saya membaca beberapa jurnal psikologis demikian, tetapi laki-laki juga ada loh ya, laki-laki sampai perawatan, laki-laki sampai apa namanya itu fitness, badannya keker, supaya apa? Karena dia kena body shaming, kurus banget sih lu gitu. Kok pendeta kurus? Saya kan sering digituin, lu pendeta kok kurus? Ya bagus, kalau pendeta genut berarti makan uang jemaat. Enggak ya, enggak gitu caranya. Tapi gitu, saya diledekin gini, Anggi, lu kan udah kerja di bantu-bantu kerja, udah kerja di GBI, kok badan masih kurus gitu kan? Lah maksud Anda apa gitu? Ya karena katanya kalau udah masuk ke GBI, udah badan melebar ke kanan dan ke kiri. Kok Anda masih kurus? Enggak, saya kan jaga juga lah kesehatan saya supaya umur panjang. Amin. Ini jadi khotbah ya. Oke. Jadi itu dikaji bahwa
bahwa hal-hal yang demikian itu terjadi apakah benar karena ketidaktahuan daripada orang itu atau memang karena nalurinya untuk membuli. Kemarin hari Minggu saya mendapat info bahwa ketika kelas sudah dimulai dibuka secara secara tatap muka, tatap langsung, itu ada mereka yang stres. Stres bukan karena belajar, bukan karena makin stres, pusing belajar lebih sulit pelajarannya, tidak. Tetapi stres gara-gara terjadi yang namanya pembulian. Ya, pembulian. Nah, itu tuh coba tuh diteliti tuh. Keempat, penindasannya terhadap individualitasnya sendiri dan kebutuhan pribadi. Dia perlu menjadi dirinya sendiri, tidak terbebani oleh pola otoritas, tabu kuno, rasa bersalah yang menekan. Kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu bahwa manusia adalah pribadi yang memang lahir daripada dosa. Nah, ini pandangan yang kelima yang keliru lagi disampaikan bahwa sikapnya negatif tentang hidup. Jika seseorang akan berpikir afirmatif, merasa positif tentang segala hal, dan bertindak dengan semangat dan antusiasme, dia akan segera mengatasi masalah apapun yang telah atau yang ada atau yang membelit dia, mengikat dia. Semakin sedikit yang dikatakan tentang dosa, semakin baik. Lebih baik biarkanlah kami maju dan ke atas. Nah ini, jadi udahlah, nggak usah ngomongin tentang dosa, nggak usah ngomongin tentang A dan B, yang salah, yang benar. Karena ketika kamu ngomong yang salah dan yang benar, maka kami bukan semakin baik, maka kami semakin jauh. Semakin turun, semakin jatuh. Tapi kalau kamu ngomongin supaya kita semangat hidup, terus bekerja, terus sekolah, terus kuliah, kejar cita-cita, pasti kita lupa dengan dosa. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Saya mendapati juga nih ini kan secara teoritis, tapi secara praktis saya dapati gini. Ketika kita tidak diajari mengenai satu prinsip dosa, maka akan terjadi yang namanya double standard. Ya, double standard. Double standard artinya apa? Bahwa standar kekudusan orang itu berbeda-beda. Kan kalau kita kan tadi gitu, males lah ke sana GKI, terlalu jaga kekudusan. Kita wanita nggak boleh A, nggak boleh B. Mendingan yang ke sana. Di sana saya boleh kok A, saya boleh kok B. Itu tuh karena tidak diberikan pemahaman yang firm, yang jelas tentang konsep dosa. Sehingga akhirnya apa? Double standar. Saya pernah di komen gini, Bang Anggi kagak ngerti ya. Kita itu wanita itu paling suka tuh Bang. Kalau misalkan seluruh anggota tubuhnya diperlihatkan orang lain gitu kan. Bang Anggi juga nggak ngerti apa namanya kita ke pantai ya kita masa pakai jas gitu kan. Saya bilang betul. Iya ngaco sekali kamu ke jas pakai maaf ke jas ke mana ke pantai pakai pakai pakaian yang rapi, pakai kemeja, pakai jas yang ngaco saya bilang. Gitu. Saya juga setuju kok. Toh saya juga kalau tidak khotbah ya saya pakai celana pendek kok. Tapi nggak celana pendek yang sampai ke ini ya. Walaupun saya berapa kali tegur jujur, saya berapa kali tegur sama orang, Bang Anggi kan pendeta, celananya yang panjang dong. Padahal saya cowok loh, gitu. Tapi ya sudahlah. Saya tahu ketika dia menegur saya demikian, tentu kan demi kebaikan saya. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya bukan masalah celana pendek nggak celana pendek, tapi bicara mengenai penempatan. Ya, kapan kita pakai itu? Kok saya lebih ekstrim? Bukankah kita diperbolehkan untuk telanjang? Iya loh. Tetapi kan kita tahu kita telanjang di mana? Di toilet ketika kita mandi. Tapi after mandi, nah yang jadi keliru adalah ketika kita di dalam posisi sedang mandi, kita upload di media sosial kita. Nah saya ngomong kayak gini, tentunya membuat akhirnya kita dan juga jemaat yang kita layani itu kita jaga. Saya dapat kok. Ya, ayo wanita-wanita, jaga tubuh kamu. Ayo, jangan mau cowok bilang apa tuh namanya tuh? Apa sih yang namanya yang foto-foto itu? Pap ya, pap.
apalah itu, pap, kamu kasih foto kamu. Kan belum nikah. Kok udah nikah baru. Sebelum nikah jaga. Bang, tapi kalau kayak gitu saya nggak laku, Bang. Tidak. Cowok yang benar dia akan bukan mencari daripada itu, tapi cari daripada sikap kok. Ya, jadi bukan masalah laku nggak laku. Tetapi masalahnya kita memberikan, membiarkan diri kita untuk dipermalukan oleh diri kita sendiri. Coba kaji tuh perkataan saya. Kita membiarkan diri kita dipermalukan oleh diri kita sendiri. Jadi yang kayak gini kita perlu up. Supaya apa? Supaya anak-anak muda khususnya memiliki batasan yang jelas. Seberapa kali ngomong belak-belakan saya kotor mainnya. Maksudnya dalam kotor mainnya kayak gini, saya ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya dalam mimbar-mimbar gereja. Selama ini yang tabu-tabu soal pacaran, pornografi, ngerokok, laki-laki ngerokok oke, tapi wanita merokok. Tapi saya ngomong, kamu wanita jangan ngerokok lagi. Saya jelasin. Waduh, si Anggi ngeri banget nih. Tapi supaya mendarat, supaya mereka apa? Memiliki satu afirmasi bahwa ini yang benar, ini yang salah. Nah, yang terjadi kan nggak demikian. Wah, kalau saya nggak ngerokok, saya nggak bisa deket dengan teman saya. Kalau saya nggak dekat dengan teman saya, bagaimana saya memberitakan Injil? Nah, lu bawa-bawa Injil. Ya, makanya pernah ada yang pernah saya bilang mengenai striptease for Jesus, suatu gerakan striptease for Jesus, yaitu kumpulan wanita-wanita yang melakukan gerakan striptease. Tahu striptease itu apa ya? Tarian yang di tiang itu, tahu nggak sih kamu? Ya, jadi kan kalau di klub-klub malam, di bar-bar itu ada tiang, apa sih namanya itu ya? Jadi ada wanita nari di situ dengan pakaian yang apa adanya gitu ya. Bukan hati yang apa adanya, tapi pakaian apa adanya. Tapi dia buat striptease for Jesus. Wah, waktu saya diminta gimana Bang Anggi komentarnya, saya nggak setuju. Tapi kan tujuannya baik, untuk menyelamatkan orang. For Jesus loh. Ketika dia di klub, dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Tapi mohon maaf gini konsepnya. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Yesus tidak jadi berdosa. Saya ulangi ya. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus tidak menjadi orang berdosa. Jadi jangan kita berlindung di balik kan Yesus mengasihi orang berdosa dengan kita berdosa. Mari kita lebih lanjut lagi. Bahwa dosa adalah setiap kegagalan untuk menyesuaikan diri kita dengan hukum moral Allah. Garis bawah kata hukum moral Allah. It's not about hukum moral manusia. Karena moral manusia dalam satu budaya dengan budaya lain bisa berbeda. Bisa berbeda. Saya lagi coba dalemi lagi budaya-budaya Jawa, budaya Batak, budaya Kalimantan, dan hukum moralnya berbeda. Makanya hukum moralnya bukan hukum moral manusia atau adat, tetapi hukum moral Allah dalam tindakan, sikap, dan sifat. Itu sebabnya dosa di sini harus didefinisikan dalam hubungannya dengan Tuhan dan hukum moralnya. Sebab dosa tidak hanya mencakup tindakan individu seperti mencuri, berbohong, pembunuhan, tapi suatu sikap yang bertentangan dengan sikap yang diminta Tuhan dari diri kita. Nah, ini bukan menjadikan kita tidak relevan atau tidak jelas. Karena kita kerap kali cara berpikirnya gini. Dosa yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana. Oh, yang tidak boleh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, lah, gitu. Yang boleh kita lakukan A, B, C, D. Itu terlalu tauratis. Itu kita mengikuti orang-orang Yahudi. Dengan 10 hukum Taurat, dia menurunkan lagi menjadi 613 aturan. Itu. Contoh, ingatkan dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ada turunan lagi tuh. Ada 39 turunan. Tidak boleh kerja. Ya, salah satu yang tidak boleh adalah mengaduk. Makanya ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang sejak lahir tidak pernah melihat, tidak memiliki bola mata, jadi bukan buta karena kecelakaan, tapi dari lahir nggak punya bola mata. Lalu Yesus meludah ke tanah, lalu dia mengaduk-aduk itu debu, dan ditaruh ke matanya, dan akhirnya muncullah bola matanya. Ya, ada yang bilang kayak gini, itu kan melanggar kedokteran.
gitu. Ya udah silakanlah kalian sekolah kedokteran kaji itu ya. Tapi menurut saya dan memang saya juga dalami secara medis kedokteran itu tidak bertentangan. Karena sisi lain gini, kenapa Yesus meludah kepada debu? Karena jadi bercandaan saya bener loh. Ya karena apa? Mungkin lebih aman ya. Mungkin pas penciptaan debunya kurang gitu. Saya kan kalau ditanya, Bang Anggi, kok belum pacaran juga? Saya bilang, aduh masih kecil, masa udah pacar-pacaran. Jodohnya siapa Bang? Belum dibentuk Tuhan, kata Tuhan debunya kurang. Nah, itu. Ternyata bener juga ada debu yang kurang. Karena ada orang yang matanya tidak ada sejak lahir. Itu hanya bercanda ya, tidaklah benar demikian. Tetapi ketika Yesus dihakimi karena dia menyembuhkan orang sakit, dia bukan hanya dihakimi karena dia menyembuhkan, tapi dia dihakimi karena dia mengaduk. Mengaduk adalah satu tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika hari Sabat. Coba lihatlah, begitu Tauratis ya, tapi Kristen tidak melakukan demikian. Kekristenan tidaklah demikian. Mari kita lebih lanjut lagi. Keluaran 20 ayat 17 Exodus mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jadi di sini konsepnya adalah mengingini itu. Ya, bukan hanya dosa yang terlihat secara fisik, tapi suatu keinginan dalam hati kita pun adalah suatu kesalahan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Ini kan mengenai hukum Taurat, bukan? Jangan mengingini istrimu, atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di sini Tuhan menetapkan keinginan untuk mencuri atau berkomitmen berzina juga dosa di pandangannya. Ketika kita melihat khotbah di bukit, ya juga Yesus melarang sikap berdosa terhadap amarah, nafsu. Paulus mencantumkan sikap seperti cemburu, marah, dan egois ya dalam Galatia 5 ayat 20 sebagai hal yang merupakan perbuatan daging dan bertentangan dengan perbuatan roh. Ya, jadi kalau kita melihat kayak gini bahwa keinginan pun jadi suatu hal yang negatif. Bukan hanya perasaan, bukan hanya tindakan real secara tubuh atau secara langsung yang berhubungan dengan manusia yang salah, tapi bicara mengenai keinginan pun adalah suatu hal yang salah. Egois pun juga. Alasan pertama bahwa kitab suci sendiri tidak mendefinisikan dosa dengan cara ini. Yang kedua, banyak kepentingan pribadi yang baik dan disetujui oleh kitab suci seperti ketika Yesus memerintahkan kita untuk mengumpulkan harta di surga untuk dirimu sendiri. Definisi seperti itu dapat menunjukkan bahwa ada perbuatan salah atau keberdosaan bahkan di pihak Allah karena tujuan tertinggi Allah adalah mencari kemuliaannya sendiri. Banyak dosa bukanlah keegoisan dalam pengertian biasa dari istilah itu. Maksudnya kayak gini, ada pandangan yang esensi yang salah mengenai dosa, bahwa dosa itu adalah suatu keegoisan. Nah, sebenarnya saya mencoba melihat dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani-nya, kita harus pahami bedanya selfish dengan self-love. Ya, beda selfish, beda self-love. Aku pernah ngajarin di Refresh bahwa kita harus self-love, kita harus mencintai diri kita. Kenapa kita jaga makan kita? Kenapa kita perawatan wajah, kita jaga supaya kita tidak terlalu gemuk, kita diet, itu artinya kita self love, kita mencintai diri kita. Makanya ada lagunya kan, cintai dirimu dengan rawat tiap hari, itu lagu Yakul ya. Ya jadi mencintai diri itu berbeda dengan selfish atau egois. Kalau self love is good, tapi selfish itu yang tidak boleh. Nah jadi yang dilarang atau yang Tuhan coba hantem adalah selfish dalam konteks keegoisan. Makanya dalam 1 Timotius ketika bicara mengenai manusia akhir zaman, Paulus mengatakan bahwa manusia akhir zaman salah satunya adalah mencintai dirinya sendiri dalam artian selfish, bukan self love ya. Kalau self love kita harus. Contoh ketika kita memilih teman, bukan pilih-pilih orang ya, kita memilih teman, kita memilih komunitas, itu suatu bentuk kita self love loh. Karena di mana komunitas kita mempengaruhi kita loh. Ya, kalau saya punya komunitas yang pemabuk, perokok, pasti itu akan menjadi standar saya.
kerennya Anggi Maringan adalah kalau rokoknya makin banyak, makin beragam. Kalau whisky-nya lebih banyak, apalagi yang minum-minum yang memabukkan, ya kan, alkohol. Kamu jahat tapi enak. Nah itu. Jadi gitu. Jadi bukti kalau kita self love adalah kita juga memilih komunitas kita. Apakah komunitas kita toksik? Nanti yang apakah komunitas kita toksik atau komunitas kita mendukung kita untuk kita mencapai mimpi kita. Makanya komunitas dengan pendeta. Ya, jadi promosi ya. Tapi pasti hamba-hamba Tuhan pasti ingin membawa orang lain untuk berhasil. Definisi dosa, saya jelasin. Pertama, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kata Yunani-nya parabasis. Jadi, it's not about only hamartia. Kita hanya selama ini mengetahui hamartia, manusia yang menyimpang daripada Tuhan, manusia yang menyimpang daripada sasaran. Tetapi sekarang kita belajar bahwa bukan hanya... Minum dulu ya. Saya suruh makan, minum dulu. Oke, siap. Eyang. Ya, bukan hanya mengenai hamartia, tetapi juga bicara mengenai parabasis. Berarti melewati atau melanggar. Allah memberikan hukum seperti hukum Musa untuk menjadi standar. Ya. Dan itu adalah suatu hal yang serius untuk kita lakukan. Dan apabila kita tidak melakukannya, ada suatu ganjaran yang serius dari pelanggaran akan standar itu. Yang kedua, dosa adalah kegagalan Allah, kegagalan manusia. Kok kegagalan Allah? Allah nggak pernah gagal ya. Dosa adalah kegagalan untuk selaras dengan standar Allah. Nah, ini menggunakan bahasa Yunani hamartia. Meleset. Ini yang sering kita pahami kan. Tetapi bukan hanya hamartia, tetapi tadi saya sampaikan parabasis. Ini meleset seperti bermain dart ya, kalau teman-teman tahu main dart. Saya dulu waktu SMP pernah main dart kayak gitu kan. Nah, main dart ketika dia melenceng dikit aja dari dart itu, dari tujuannya, misalkan kan ada tuh, ada yang 10 poin, 9 poin, 8 poin, semakin kecil semakin bagus. Ketika dia melenceng dari yang 10 poin, sedikit saja dia dikatakan hamartia. Ketiga, dosa adalah prinsip dalam diri manusia. Jadi dosa bukan hanya tindakan. Ya, berkali-kali aku ulangi ya, dosa bukan hanya tindakan. Ya, tetapi juga adalah suatu keinginan dan pikiran dalam diri manusia. Itu sebabnya dalam kalimat syahadat ya, kalimat syahadat TGKI. Kan kalau orang Yahudi punya kalimat syahadat Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad. Satu, Esa. Gitu. Itu adalah suatu kalimat syahadatnya orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen kalimat syahadatnya kusegekai ketika altar kola itu tuh. Itu menurut saya. Gitu ya. Karena kan kita bilangkan Tuhan ampuni dosa saya, baik dosa yang saya pikirkan, dosa dalam hati saya, dan dosa yang saya perkatakan, dan dosa yang saya lakukan. Pelanggaran hukum Allah. Ketika Paulus berusaha untuk mendemonstrasikan keberdosaan universal umat manusia, ia mengacu pada hukum Allah. Apakah hukum tertulis diberikan kepada orang Yahudi atau hukum yang tidak tertulis yang bekerja dalam hati nurani orang bukan Yahudi oleh perilaku? Maka dikatakan tunjukkanlah bahwa apa yang dituntut oleh hukum tertulis di dalam hati mereka. Dalam Roma 2 ayat 15 ngomongin tentang konsep dosa, Roma sangat kuat. Jadi saya encourage, saya mendorong teman-teman untuk dalami Roma, khususnya Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal yang ke-12. Ya, Roma 1 ya ayatnya yang pertama, pasal 1 sampai pasal 12. Dalam setiap kasus keberdosaan ditunjukkan oleh kurangnya kesesuaian mereka dengan hukum moral Allah. Jadi kalau dilihat itu bicara mengenai hukum moral Allah, bukan hukum moral manusia. Keempat, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Tadi kita udah ketemu dengan parabasis, sekarang kita ketemu dengan anomia. A itu bicara tidak, nomia itu bicara mengenai hukum, justice. Bukan justice, law. Justice itu kan bicara mengenai keadilan. Jadi anomia itu bicara ketidakadaan hukum, tanpa hukum. Jadi hidup tanpa hukum. Titus 2 ayat 14 dengan jelas ngomong itu.
Dan itu merupakan suatu tanda di akhir zaman, di mana manusia tidak mencintai hukum dan tidak perlu melakukan hukum. Ya bebas dong, yang ngelakuin gua ini, yang nanggung gua ini, itu tuh. Yang ke neraka gua ini pusing banget lu. Nah itu tuh. Kenapa dia tidak suka dan tidak ingin ada hukum? Ya kan hidup gua, kok pusing banget sih lu? Coba. Stres nggak ketemu manusia kayak gini? Terakhir, maaf bukan terakhir, kelima. Dosa adalah tindakan yang salah kepada Allah dan manusia. Garis bawah kata kepada Allah dan manusia. Roma 1 ayat 18 menunjukkan segala kefasikan dan kelaliman manusia. Orang yang tidak saleh menuju kepada kegagalan manusia untuk mentaati Allah dan melakukan perintah-perintah yang berhubungan dengan dia dan juga dengan sesama. Dan ini penting bahwa dosa itu sangat berbahaya. Ya, yang membawa rasa sakit dan konsekuensi yang merusak bagi kita dan kepada orang lain yang terkena dampaknya. Saya sedikit aja agak menyimpang, tapi betapa importantnya, saya jam 8 ada conference juga nih kayaknya. Betapa pentingnya kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan berdampak kepada orang lain. Ini penting banget. Memang ada dosa-dosa yang kita sendiri tanggung. Tetapi ada dosa yang gara-gara kita lakukan maka anak cucu kita akan mengalami itu. Anak cucu kita emang kapan nikahnya udah anak cucu aja gitu ya. Tapi maksudnya apa? Karena kita akhirnya orang lain terkena imbasnya. Bukankah hari-hari ini seperti itu? Anak-anak muda kalau kamu melakukan kesalahan, orang tuamu kan yang akan malu. Orang sekarang lagi yang namanya pinjaman online. Siapa sih yang malu? Apakah hanya pribadinya? Tidak. Yang malu siapa? Gereja. Yang malu siapa? Keluarga. Yang malu siapa? Teman. Tuh. Jadi berpikirlah bahwa ketika kita melakukan dosa, itu akan mempermalukan bukan hanya diri kita, tetapi orang lain sekitar kita. Coba. Apalagi, ini saya lagi kerja keras ya. Terkait atau terhadap ya, bukan terkait ya, terhadap teman-teman saya sesama pendeta. Saya bilang gini, teman-teman pendeta jangan PHP-in cewek, saya bilang. Kenapa? Karena wanita akan lebih sedih ketika dia putus sama pendeta loh, saya bilang. Kayak gitu banget sih bang. Saya bilang iya. Kalau misalkan dia pacaran sama jemaat biasa, putus, biasa aja paling. Mungkin 1-2 hari lupa. Tapi kalau misalkan sama pendeta, pasti tuh wanita nyesek. Dibilang, katanya pendeta, katanya anak Tuhan, kok kayak begitu sih? Nah loh. Ya, makanya selalu saya gumamkan tuh kepada teman-teman saya dan juga kepada adik kelas saya nanti dulu. Ya saya tahu kita laki-laki, kita punya dorongan. I know that. Tapi tahanlah. Lagian kan pacaran untuk apa sih? Untuk nikah. Saya tahu sekali lagi saya juga laki-laki normal lah ya. Suka sama orang tentu ada. Tapi tentu tahan. Kenapa? Karena saya mikirin jauh ke depan. Saya laki-laki normal lah. Maaf ya sekali lagi, saya laki-laki normal. Kalau laki-laki normal kecenderungannya pasti ke situ. Dan itu normal. Nah, gimana caranya untuk kita menghindarkan itu? Yaitu kita lari. Makanya Yusuf ketika Tante Potifar menggoda dia lari. Coba dia bahas Saro di situ. Waktu dia bahas Saro, jatuh juga dia. Karena kita punya kecenderungan itu loh. Itu naluri manusia loh. Itu anugerah loh. Tapi kan anugerah kalau kita tidak gunakan dengan baik jadi kutuk. Jadi masalah. Tapi kalau anugerah kita gunakan pada waktu yang tepat, garis bawahi teman-teman. Waktu yang tepat dan tempat yang tepat is very good. Saya ulangi ya, waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Waktu yang tepat sudah nikah. Nikah dulu. Tempat yang tepat, ya pasangan kamu. Berapa banyak keluarga-keluarga bercerai, anaknya entah kemana, ribut sana, ribut sini, karena suami istri nggak setia. Berapa banyak loh kayak begitu. Memang survei saya pelajari waktu hari Minggu, 50% perceraian dan pertikaian keluarga karena masalah ekonomi. Dan saya sangat setuju itu. Tapi
Ada juga loh terkait rasa tidak puas, entah dari laki atau dari perempuan. Nggak cukup jangan punya satu istri, nggak cukup punya satu suami. Karena sekali lagi nggak punya prinsip tempat yang tepat. Saya nextin aja. Saya sangat senang dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Harun Hadiwijoyo. Dia adalah seorang teolog. Waduh, tidak terlihat ya teman-teman. Saya coba perkecil sebentar. Dosa dalam iman Kristen tidak hanya pelanggaran dan pengingkaran manusia atas ibadah-ibadah ritual kepada kepada Tuhan semata, seperti orang-orang Yahudi. Ketaatan kepada Tuhan harus diiringi dengan tindakan-tindakan, saya ulangi, ini efek begadang nih, ya, jadi otak saya kemana-mana. Hari ini saya conference hampir 3 kali, 5 kali. Ya, 2 kali sebagai presenter, 5-5-nya ikut materi. Dosa dalam iman Kristen tidak hanya pelanggaran dan pengingkaran manusia atas ibadah-ibadah ritual kepada Tuhan semata, seperti orang atau agama Yahudi. Ketaatan kepada Tuhan, namun diiringi dengan tindakan-tindakan destruktif seperti merampok, membunuh, menipu, dan sebagainya, ya, bagaimana orang-orang Yahudi pada masa itu lakukan, merupakan ketaatan semu, bersifat lahiriah, dan tidak menyusup dalam ketaatan dan kebersihan rohania. Karena dalam iman Kristen, pelayanan kepada Allah harus diimplementasikan dengan pelayanan kepada manusia. Nah, itu sebabnya ketika kita bicara mengenai hukum kasih bukan bicara mengenai hierarki. Tuhan sesama diri sendiri. Saya open kamera. Tuhan sesama diri sendiri. Bukan hierarki, itu hierarki. Tapi bicara mengenai apa? Multidimensional. Kalau kita benar pure mengasihi Tuhan, maka dampak kita mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang lain. Kalau kita benar dalam mengasihi diri kita, kita pasti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau kita benar mengasihi sesama kita, maka kita akan benar mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita sendiri. Ini sangat penting, karena ada orang-orang yang dia sangat cinta dengan orang lain, dia sangat sayang dengan pacarnya, tapi dia nggak pernah sayang sama diri dia. Coba cowok-cowok, jujur. Berapa banyak kita begadang, ngechat sama apalah gebetan pacar kita, tapi kita nggak pernah pikirin tubuh kita. Butuh tidur, udah capek seharian kuliah, seharian belajar, apalagi belajar online kan stres. Tapi kita habis waktu tuh. Video call bareng, foto bareng sih kan nggak temu bareng ya Bang ya. Nelpon bareng, ngechat sampai jam 3 pagi. Kita mencintai pacar kita mulu ya, jangan kita ya. Kan saya nggak pernah pacaran. Kalian mungkin mencintai pacar kalian, tapi kalian nggak mencintai diri kalian yang harus dijaga kesehatannya. Ketahuan ya, luar lagu. Kamu ketahuan tidak mengasihi diri sendiri, gitu. Kok saya lagunya lagu sekuler ya? Ya jadi itu adalah multidimensional. Tuhan, sesama, dan manusia itu bukan hierarki, tapi multidimensional. Yakobus 4:17, jika kita tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Multidimensional. Saya pelajari ini lagi lebih dalam. Ayo anak-anak muda, berapa banyak kita lebih dekat sama sahabat kita daripada sama orang tua kita? Berapa banyak kita lebih dekat dengan gebetan atau pacar kita, tapi kita nggak dekat sama kakak, abang, adik, dan keluarga kita? Itu udah salah loh. Bang, salah. Ayo perbaiki bareng-bareng. Bang, saya merantau bang, orang tua saya nggak ada. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk nelpon gebetan kita, tapi kita nggak pernah telpon orang tua kita. Nah, karena berbuat baik itu bukan hanya kepada sahabat kita, tapi kepada orang yang ada dalam diri kita, sekitar kita, apalagi keluarga.
Ini jadi penyadaran untuk kita semuanya, supaya kita juga sama-sama berubah. Ya, dalam bulan ini kita sangat diberkati dengan konsep mendidik dan menghormati. Bagaimana orang tua didik anak. Anak hormati orang tua. Saya sampai mohon pas khotbah. Saya khotbah bilang gini, Bapak Ibu mohon didik kami anak muda. Kalau saudara cinta kami anak-anak muda, didik kami. Supaya apa? Supaya kami tidak menjadi seperti Manasye, Amon berikutnya. Tapi kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Itu. Tapi coba orang tua. Kan udah aku kasih uang, Bang. Udah aku kasih kok, udah aku suruh gereja. Iya, suruh gereja, tapi lu gereja juga. Ngomong kayak gitu sama orang tuanya, takut dipecat jadi pendeta. Lanjut. Kita belajar asal mula dosa. Dari mana datangnya dosa? Bagaimana itu bisa datang ke alam semesta? Pertama, kita harus dengan jelas menegaskan bahwa Tuhan tidak berdosa dan Tuhan tidak harus disalahkan atas dosa. Jadi ada pandangan mengatakan gini, coba aja Tuhan tidak menaruh ular di Taman Eden, pasti dosa tidak ada. Ini salah Tuhan nih. Tapi saya perlu tegaskan bahwa Tuhan tidak berdosa dan dia bukanlah pribadi yang harus disalahkan atas dosa. Itu adalah manusia yang berdosa. Dan itu adalah malaikat yang berdosa. Ya, ketika Lucifer memberontak. Loh, tapi kan Bang Anggi waktu itu bilang bahwa Yesaya 14 bukan bicara Lucifer, itu bicara mengenai Babel. Ya, kerajaan Babel yang dihancurkan. Tapi memang menurut tradisi dan menurut kepercayaan iman Kristen bahwa Lucifer adalah malaikat yang memberontak terhadap Allah sehingga mereka dibuang ke yang namanya neraka. Kalaupun tidak kita tahu secara detail cerita seperti apa, tapi Yesus pernah mengatakan bahwa neraka diciptakan untuk malaikat dan pengikut-pengikutnya. Jadi malaikat dalam artinya adalah setan ya, malaikat yang memberontak dan para pengikutnya. Yang kedua, menyalahkan Tuhan atas dosa akan menjadi penghujatan terhadap karakter Allah. Jadi kalau kita menyalahkan Allah, bahwa Allah adalah pribadi yang menyebabkan manusia berdosa, maka kita menyangkali, menghujat bahkan karakter Allah yang setia, tanpa salah, adil, dan benar. Kedua, jangan juga menyatakan bahwa ada kekuatan jahat yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Ingatlah bahwa dosa tidak kekal. Dosa sudah diremukan oleh darah Kristus. Jadi dosa itu sebenarnya bisa dilakukan, bisa. Dengan apa? Pengorbanan darah Kristus. Nanti kita akan belajar di berikutnya kalau kita kejar mengenai soteriologi. Juga kita tidak boleh berpikir bahwa dosa mengejutkan Tuhan atau menantang atau mengatasi kemahakuasaannya atau kendali takdirnya atas alam semesta. Pandangan ini menjadikan Allah suatu oknum yang terbatas dan bergantung. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan nggak sanggup untuk mengalahkan dosa, kita sangat keliru di sana. Ya, pandangan ini menjadikan Allah suatu oknum yang terbatas dan bergantung. Pandangan ini juga menghancurkan gambaran tentang dosa sebagai suatu kejahatan moral. Yang keempat, dosa tidak bersumber pada keterbatasan manusia. Ya, Leibniz dan Spinoza beranggapan bahwa dosa bersumber pada keterbatasan manusia. Dosa hanya merupakan akibat yang dengan sendirinya timbul karena manusia itu terbatas. Ya, Allah sebagai hakikat yang mutlak itu semata-mata baik, maksudnya Allah yang panteisme itu tidak dapat menciptakan suatu tanpa batas. Pasti terbatas, padahal tidak. Ya. Bahwa manusia, lihat, dosa tidak bersumber pada keterbatasan. Jadi manusia sebenarnya bukan gara-gara manusia terbatas maka berdosa, tidak demikian. Allah bisa menciptakan suatu tanpa batas. Dosa tidak bersumber pada panca indera. Ini pemahaman yang selanjutnya. Jadi bukan gara-gara Adam atau Hawa melihat buah yang wow, buah pengetahuan yang jahat dan baik, gara-gara panca inderanya, baik indera penglihatannya, baik indera perasanya, baik indera-indera yang lain gitu kan, sehingga akhirnya Hawa memakan buah pengetahuan yang jahat dan baik itu, lalu mengajak Adam untuk mengatakan atau memakan itu juga.
Sehingga Adam bilang, ih boleh juga nih buah, cantik juga nih buah. Kayak gitu. Schleiermacher beranggapan bahwa dosa bersumber pada sifat yang berhubungan dengan panca indera kita. Sehingga dengan demikian berarti bahwa panca indera itu sendiri jahat. Ya. Tetapi kita harus memahami bahwa panca indera itu sendiri tidak merupakan sumber dosa. Sekalipun seringkali diperalat oleh perangkai duniawi untuk berbuat dosa, Alkitab mengajarkan bahwa dosa tidak terdapat dalam keadaan mula-mula manusia. Tetapi dosa timbul karena pilihan yang tegas dan tak dipaksa yang ditentukan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, meskipun kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan sendiri berdosa atau dia yang harus disalahkan atas dosa, kita juga harus menegaskan bahwa Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu menurut nasihat kehendak. Allah yang melakukan menurut kehendaknya di antara tentara surga dan di antara penduduk di bumi. Dan tidak ada yang bisa menahan tangannya atau berkata kepadanya, apa yang kamu lakukan? Tuhan memiliki kemampuan, dia adalah pribadi yang maha kuasa, omnipotent. Dia pun Allah yang maha tahu. Dia Allah yang memiliki suatu kekuasaan, hakikat, karakter yang wow, yang maha. Kalau yang maha itu, mengapa manusia tetap melakukan dosa? Mengapa manusia memiliki kecenderungan melakukan dosa? Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Jawabannya adalah karena kita makhluk moral. Kita memiliki free will. Kehendak bebas. Ini. Mungkin kita berkata gini, kalau gitu ya kita hapuskan aja kehendak manusia. Tapi maksudnya kalau kita menghancurkan kehendak manusia atau kehendak bebas manusia, maka sama sedikit kita sedang berargumen atau mengatakan bahwa kita hanyalah boneka. Kita hanyalah boneka-boneka yang dikendalikan oleh pribadi atau sosok di luar kita. Tentu tidaklah demikian. Kita manusia memiliki pikiran, kita udah belajar. Kita memegang trikotomi. Saya memegang trikotomi. Silakan teman-teman dikotomi, silakan, yang penting harus punya argumen. Mengapa pegang itu? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh bicara mengenai intuisi, hati nurani, dan fellowshipness. Jiwa bicara mengenai apa? Pikiran, kehendak, dan praksa. Inilah, manusia punya jiwa yang memiliki kehendak bebas itu. Nah, contohnya gini deh. Saya mencoba menghantam pemikiran bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Karena ada pemahaman kayak gitu, manusia itu tidak memiliki kehendak bebas. Saya cantum gini. Ada wanita cantik. Ada 20 orang laki-laki. Saya tanya, apakah 20 orang laki-laki itu akan suka dengan wanita itu? Belum tentu kan? Ya enggak? Kenapa? Karena ada istilah cantik itu relatif. Kan ada istilah kayak gitu kan. Itulah bicara kehendak bebas. Dia cantik loh, itu wah keren. Tapi kan cantik itu relatif sesuai dengan kriteria atau selera laki-laki. Jadi itulah kehendak bebas itu. Kita nggak bisa patokan, wah ini kalau yang kayak gini pasti cantik nih. Nggak bisa. Nah jadi kalau kita melihat di sini bahwa dosa ada bukan semata-mata karena Allah tidak berkuasa atau Allah tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan instruksi kepada Adam atau Hawa untuk jangan makan itu, no. Tapi dosa itu akhirnya masuk karena ada kehendak bebas, moralitas manusia yang memang ingin sesuatu tanpa dibatasi. Padahal hanya itulah yang dibatasi oleh Allah. Sehubungan dengan umat manusia, dosa pertama adalah dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dalam banyak hal merupakan ciri khas dosa pada umumnya, ya. Nah, akhirnya dosa mereka itu menyerang dasar pengetahuan. Tuhan telah berfirman bahwa Adam dan Hawa akan mati jika mereka makan dari pohon. Tapi Allah berkata kamu tidak akan mati. Jadi hoax, ya, orang bilangnya hoax, kebohongan pertama di bumi adalah ketika Adam dan Hawa membohongi atau berdusta. Ketika ular berdusta kepada Adam dan Hawa. Itu hoax pertama. Ya, yang terus hoax-hoaxnya berlanjut, bahkan ketika kebangkitan Yesus pun ada hoax dari para imam dan tentara Romawi.
Dosa mereka menyerang standar moral. Jadi pertama dia menyerang pengetahuan kita, kedua menyerang standar kita. Akhirnya karena dosa manusia itu membuat antar manusia memiliki standar yang berbeda. Dosa mereka memberikan jawaban yang berbeda untuk pertanyaan, siapakah saya? Who am I? Kalau ditanya, who am I? Maka manusia tidak bisa serempak menjawab, saya adalah A atau saya adalah B. Tapi manusia memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang who am I? Siapa saya? Kalau ditanya, who am I? Apa jawaban kita? Seharusnya jawaban yang benar adalah Adam dan Hawa adalah makhluk ciptaan Tuhan, bergantung padanya, dan selalu menjadi bawahannya sebagai milik mereka. Namun, mereka mencoba menggantikan tempat Allah. Bisa lihat? Manusia menjadi Allah. Itulah hakikatnya manusia. Manusia yang ingin dituhankan. Manusia yang ingin dihormati layaknya Allah. Manusia yang ingin disembah. Kalau dia lewat, disalim, itu good. Saya waktu di Kalimantan, itu saya hampir dituhankan. Waduh, saya 6 bulan doang. Sorry, saya hanya 4 bulan di Kalimantan. Tapi saya memiliki, ini menurut mereka ya, memiliki impact yang cukup besar bagi orang-orang Kalimantan. Itu mau pulang tuh mau diarak-arak itu. Katanya mau bikin flash mob di Bandara Supadio, Pontianak. Saya bilang, jangan. Nggak usah, saya bilang. Wah, Bang Anggi gede, wah, panjang lebar. Saya bilang, jangan. Bahaya loh. Saya pernah marah ketika saya mendoakan orang itu sembuh, lalu dia seperti kayak sujud senang banget. Bang Anggi, makasih Bang Anggi. Saya bilang, no Bu, bukan Anggi Mari yang nyembuhkan, Tuhan Yesus. Kalau ibu ngomong kayak gitu, ibu nyuruh saya sombong loh. Dan ibu menyuruh saya untuk mati di neraka, saya bilang. Saya bilang aja gitu. Ya, fakta ini membuat kita akhirnya berkata bahwa kritikan itu bagus. Saya sampai sekarang ingin orang mengkritik saya. Kalau nggak percaya, kalau kalian dengar khotbah saya di cabang, saya bilang gini, Bapak Ibu, silakan, ini nomor handphone saya, kritik saya. Bang Anggi salah di sini, Bang Anggi salah di situ. Ayo, supaya sudah nyelamatin saya. Jangan gara-gara pendeta pasti apa yang disampaikan benar. Kalau saya salah, saya siap dikritik. Saya siap dikasih masukan. Saya pun siap berubah. Toh kita manusia berproses kok. Saya berapa kali khotbah mengenai keluarga. Lah, nikah juga belum, tapi saya khotbah kepada keluarga. Mungkin ada kekeliruan dong. Bisa dong. Tapi saya bilang ayo. Walaupun sampai sekarang belum ada sih. Ya saya gini-gini saya ngurusin training pranikah. Ya jadi di Kalimantan saya training pranikah orang. Padahal saya nikah juga belum, punya pacar juga belum ngerti, tapi udahlah. Bodoh amat, saya jelasin sepengetahuan saya. Diterima juga sama dia ya. Berarti pengetahuan saya udah mantep lah ya. Jadi saya hanya memahami, belum mengalami ya. Kalau kita kan kebanyakan jago mengalami, kagak paham-paham. Lanjut. Nah, penulis PB memandang kisah Adam dan Hawa. Waduh, ketutup lagi. Penulis Perjanjian Baru melihat kembali kisah Adam dan Hawa dan menegaskan bahwa dosa datang ke dunia melalui satu orang, ya, yaitu Adam, dan bersikeras bahwa penghakiman setelah satu pelanggaran membawa kutukan, dan bahwa ular penipu Hawa dengan kelicikannya. Ular itu tidak diragukan lagi nyata ular fisik, tetapi yang sedang berbicara karena kuasa setan yang berbicara itu. Memang gini, terkait dengan Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia dalam dosa, ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan bahwa ular itu bukan ular secara fisik, itu hanyalah figuratif, itu gambaran daripada kuasa setan. Tapi ada yang kedua menggambarkan itu bahwa itu fisik, itu benar-benar ular, ya benar-benar ular yang memang mungkin berbeda. Kalau ular zaman now kan nggak punya kaki, kita kan ular zaman sekarang kan dia berjalan dengan perutnya. Tapi kan bukankah itu karena kutukan? Ya, kalau tidak dikutuk Tuhan maka ular itu berjalan dengan kaki. Well, nggak masalah kita mau berpegang kepada figuratif,
kita mau berpegang kepada harafiah is okay, nggak jadi masalah. Tetapi esensinya, ini lihat, esensinya, saya selalu ngomong mengenai esensi, ya. Selalu saya sampaikan bahwa kita berbeda di dalam kulit luar nggak apa-apa, tapi esensi jangan berbeda, oke? Tapi esensinya kayak gini, bahwa ular itulah yang menggoda sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Saya lanjutkan. Dosa itu tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal, katanya. Ya, maaf. Dosa itu tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal bagi setan untuk melakukannya, memberontak melawan Tuhan dengan harapan bisa meninggikan diri di atas Tuhan. Jadi gara-gara malaikat yang memberontak, akhirnya malaikat dibuang ke bumi, dan itu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Dan nggak masuk akal. Kok kamu itu penyembah bisa ingin mengkudeta yang menciptakan kamu gitu loh. Tapi akhirnya itu kan terjadi lah. Banyak orang-orang mencoba jadi Allah loh. Banyak manusia mengkudeta Allah. Mengkudeta otoritas Allah. Sebabnya kalau kita berdoa, kita kerap kali ngomong kayak gini. Tuhan, saya tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Atau jauhkan saya daripada mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya mencoba mengkaji kata-kata itu. Pertama saya mau sampaikan, apakah bisa kita mencuri kemuliaan Tuhan? I think nggak bisa. Yang ada adalah kita membangkitkan kemuliaan kita sendiri. Bukan orang bijak, tetapi orang bodoh yang berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Jadi para ateis adalah orang-orang bodoh. Jadi kalau orang bilang, wah ateis itu pinter, bodoh. Aduh, saya mau bukunya di mobil. Yang pernah saya sampaikan. I'm not enough faith to be an atheist. I'm not enough faith to be an atheist. Saya tidak punya cukup iman yang besar untuk menjadi seorang ateis. Bahwa ateis ternyata adalah orang-orang yang sangat beriman. Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak kita tahu, kita harus membutuhkan iman. Ya, kalau saya udah tahu nasi itu adalah makanan yang berasal dari padi, saya nggak perlu iman. Saya nggak perlu beriman bahwa ini akan jadi nasi. Itu pasti nasi. Sorry. Iya, sorry. Ya, saya nggak perlu beriman, betul. Saya tinggal makan nasi itu. Tapi kalau saya nggak tahu sama sekali, maka saya butuh iman. Lah, sekarang gini, lebih mudah membuktikan Tuhan ada atau Tuhan nggak ada? Mereka bilang gini, Tuhan nggak ada. Oke, kalau kamu bilang Tuhan tidak ada, mana buktinya? Ternyata lebih sulit untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Bagaimana alam semesta? Apakah ini diciptakan oleh manusia? Pasti ada pribadi yang menciptakan itu. Siapakah itu? Yaitu Allah. Perkara Allah yang mana, itu urusan nantilah. Tapi pasti ada pribadi yang maha kuasa yang menciptakan alam semesta. Mari buktikan bahwa tidak ada pribadi itu. Sekamat itu orang-orang ateis. Saya menginjili satu orang filsuf ateis, dia percaya kepada Tuhan. Saya nggak banyak ngomong khotbah. Saya hanya ngebalikin logika berpikir dia aja. Beneran. Saya balikin. Cara dia berpikir, saya balikin. Ya. Dan akhirnya dia percaya kepada Kristus. Teman SMA saya, bahkan kami sahabatan gitu, tapi mungkin beda mazhab, dan dia ngerasa sebenarnya saya nggak masalah sih sebenarnya, tapi ya itu dia merasa nggak enak karena dia merokok, dia ngerokok, lalu aduh nggak enak banget gue ngerasa berdosa banget. Gue bilang is okay kok, saya bukan is okay bilang ngerokok boleh ya, tapi ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Saya juga punya kekurangan kok, tapi ya itulah, ini kok jadi cerita ke sana ya. Tapi saya bilang saya menyelamatkan dia, seorang yang ateis filsuf, dengan cara apa? Saya membalikan pikiran dia. Makanya hanya orang bodoh yang mengatakan Tuhan nggak ada. Ya, hanya orang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Dari fakta yang ada, nggak usah bicara pengalaman. Ngelihat alam aja, pasti ada pribadi yang menciptakannya. So,
ini adalah presentasi saya, kiranya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Saya berharap teman-teman ada interaksi nantinya untuk kita memperdalam diskusi kita dan supaya juga pembelajaran kita lebih maju. Nah, saya berharap teman-teman punya ketajaman berpikir seperti ini. Sebagai seorang teolog, sebagai seorang hamba Tuhan, milikilah ketajaman berpikir seperti ini, supaya secara akademis kita dapat, secara praktis juga kita dapat. Ya, saya khotbahkan ini kepada anak youth loh, tapi tentu dengan cara yang berbeda. Saya mengkhotbahkan kepada anak-anak teens, anak-anak remaja, tapi tentu dengan cara yang berbeda, lebih lembut lah. Tapi kan kalau kita akademisi, seharusnya lebih dalam. Oke, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.